Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Teman sekalian, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari yang cerah ini kita sekalian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan kesehatan yang kita miliki itu nanti, harapan saya kalian bisa mengikuti pembelajaran, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema menghindari miras, judi dan pertengkaran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anak sekalian, kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, siap? Selamat datang di UPT SMP Negeri 27 Gresik. Media pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8. Anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Anak sekalian, untuk materi kali ini yaitu bab 3, menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Kompetensi dasar. 1. Meyakini bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan perilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. 4. Menyajikan dampak bahaya mengonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Anak-anak sekalian, untuk tujuan pembelajaran, 1. Kalian nanti dapat menjelaskan pengertian minuman keras, judi dan pertengkaran. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 3. Mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran, menyajikan dalil nakli tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. 4. Menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran, serta berperilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Anak-anak sekalian, pengertian minuman keras, judi dan pertengkaran. Miras atau minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Anak-anak sekalian, perhatikan slide itu, gambar-gambar jenis-jenis minuman keras. Katakan haram pada arak, jauhi minuman yang memabukkan.
Anak-anak sekalian, dalil atau dasar tentang larangan minuman keras dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Larangan minuman keras. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, la'anallahul khamra wa la'ana syaribaha wa saqiyaha wa ashiraha wa mu'tasiraha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi waqila samaniha. Allah melaknat khamr dan juga melaknat peminumnya, orang yang memberi minum, orang yang memerasnya atau membuatnya, orang yang meminta diperaskan, minta dibuatkan khamr, penjualnya, pembelinya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, dan orang yang memakan hasil penjualan khamr. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 5716. Hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, man saribal khamra lam yardallahu anhu arba'ina lailatan wa in mata kafiron wa in taballahu alaihi wa in adakana haqqan 'alallahi ayyaskiyahu min tinatin al-khabali. Qalat ya Rasulullah wa ma tinatun al-khabal? Qala sadidu ahlin nar, rawahu Ahmad. Artinya, siapa saja yang minum khamr, maka Allah tidak akan ridho kepadanya selama 40 malam. Bila ia mati saat itu, maka matinya dalam keadaan kafir. Dan bila ia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Kemudian jika ia mengulang kembali meminum minuman khamr, maka Allah memberinya minuman dari tinatil khabal. Asma bertanya, ya Rasulullah, apakah tinatil khabal itu? Rasulullah menjawab, darah yang bercampur nanah, ahli neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Anak sekalian, cara menghindari miras atau minuman keras. Pertama, lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun berada. Yang kedua, lebih memperkuat pondasi agama dan lebih menjauhi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan dan keimanan serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keempat, memperbanyak membaca buku dan mencari informasi betapa bahayanya minuman keras atau khamr. Anak sekalian, untuk selanjutnya adalah judi. Judi adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhannya ditentukan sebelum pertandingan. Judi dalam Islam. Judi dalam aturan Islam yang lazim disebut pula sebagai maisir
dan qimar, yang merupakan transaksi dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Anak sekalian, perhatikan di slide itu ada gambar. Maka dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, usahakan menjauhi perjudian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Ibnu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala man la'iba bin nardir faqad asallaha wa rasulahu, rawahu Abu Dawud. Artinya, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Anak sekalian, selanjutnya adalah pertengkaran. Pertengkaran adalah keadaan di mana perbedaan pendapat terjadi antara seseorang dengan lainnya, sehingga dapat memancing emosi antara kedua belah pihak. Anak sekalian, lihat di slide itu ada beberapa gambar yang menunjukkan tentang kenakalan remaja. Maka kamu sebisa mungkin hindari pertengkaran. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Shadaqallahul adzim. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Anak-anak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda masalah larangan bertengkar ini, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yakhillu lil muslimin ayahjuru akhahu fawqa thalathin. Muttafaqun alaih. Artinya, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling hasut atau iri dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim melebihi 3 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cara menghindari perjudian dan pertengkaran. 1. Tanamkan dalam dirimu bahwa kita harus selalu berperilaku benar. 2. Biasakan berperilaku jujur, hindari perbuatan bohong. 3. Hindari perbuatan tidak konsisten, pelin-pelan. 4. Bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia, jauhi teman-teman yang berakhlak buruk. 6. Cegah
Apabila melihat teman mau berjudi, nasihatilah mereka dengan halus dan bijaksana. 6. Jauhilah tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk berjudi. 7. Mohonlah selalu untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ibadah yang istiqomah. 8. Hiasilah diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kalian senantiasa dapat terjaga dari amarah yang berlebihan. Anak sekalian, itulah materi pada pagi hari ini, yaitu masalah menghindari minuman keras, menghindari perjudian dan pertengkaran. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Setelah belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudhi'uka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Ya Allah, aku titipkan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, lalu kembalikan ilmu tersebut pada saat aku membutuhkannya. Amin. Anak-anak sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.